Nah teman-teman yang dirahmati Allah, perjanjian Hudaibiyah itu muncul ketika Nabi Muhammad SAW ingin umrah, tapi sampai di daerah Hudaibiyah beliau diberhentikan oleh orang-orang kafir. Dan akhirnya beliau tidak melanjutkan umrahnya karena tidak boleh masuk. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat boleh masuk ke daerah Mekah setahun setelah beliau dicegat oleh orang-orang kafir tersebut. Maka umroh ini disebut dengan umroh Hudaibiyah. Beliau langsung melaksanakan tahallul di tempat itu juga. Yang kedua, beliau melaksanakan namanya umroh qadha. Jadi qadha itu pengganti. Jadi umroh kedua ini adalah menggantikan umroh yang pertama, yaitu umroh Hudaibiyah setahun setelah perjanjian Hudaibiyah tercipta. Yang ketiga, beliau. Nah, kalau seseorang datang, seumpama nih teman-teman yang ada di ini kan yang nonton mungkin dari seluruh Indonesia, yang mereka kadang tidak tahu. Kalau mereka mau datang ke tempat konsultasi yang benar-benar kan, mohon maaf, terbatas. Betul sekali. Termasuk saya, termasuk kameramennya itu kan terbatas biaya nih Pak Daryono. Bisa ini kalau teman-teman ini seumpama konsultasi kemudian datang ke Pak Daryono minta saran nasihat, Bisa Pak. Jadi gini, memang kita punya moto itu mewujudkan cita-cita orang lain. Artinya orang lain itu dalam hal ini tanda kutip cita-cita pengen punya rumah. betul. Itu yang kita, maka segala sesuatunya ya kita tidak punya apa-apa. Artinya yang saya inginkan itu adalah kalau dia membangun berarti ada lapangan kerja. Nah, kalau yang tadi Pak Ustaz bilang, umpama saya punya uang segini, berarti saya merencanakan saya breakdown dari uang yang ada itu saya tarik turun menjadi itulah bentuk bangunan. Nah, kalau itu mungkin tadi umpama atapnya kalau pakai genteng M class itu mahal, saya Turunin. betul, mungkin pakai spandek yang pakai pasir, sehingga bisa turun harganya. Kalau spandek masih mahal, turun lagi. Ya mungkin asbes saya terakhir. Asbes masih kemahalan, ya wes gak usah pakai genteng gitu. Ya. Nah, lebih baik itu bangun rumah itu sekali jadi apa bertahap sih, Pada? Ya sebetulnya sekali jadi pun bisa, bertahap bisa, asal dia punya planning, punya perencanaan. Kalau dia punya perencanaan yang matang, maka dia tinggal nambah-nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di program Ramadan bersama Rasulullah. Bersama saya Fauzi Ihsan, dan program Ramadan bersama Rasulullah ini dipersembahkan oleh Majelis Cinta Rasulullah dan disponsori oleh PT Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur setinggi-tingginya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan pertolongan, dengan rahmatnya juga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menenangkan, yang dapat memenangkan pertandingan ataupun kompetisi yang berada di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga kedatangan tamu yang sangat menarik, sangat mulia, dan perjalanan hidup beliau nanti juga akan kita kupas, kita akan dialog bersama beliau dengan kajian yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam program Ramadan bersama Rasulullah selalu kita awali dengan sebuah kisah ataupun pencerahan tentang baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini terkait dengan sponsor kita PT Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah, banyak pertanyaan. Pak Ustadz, sebetulnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu umrohnya berapa kali sih, dan hajinya berapa kali? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul di kalangan saudara-saudara kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, para pecinta Rasulullah, dan para pensyiar Baitullah,
bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Ya, jadi sebelum haji beliau sudah melaksanakan umroh terlebih dahulu sebanyak 4 kali. Yang pertama pada saat itu beliau umroh yang disebut dengan umroh Hudaibiyah. Nah pada saat ini orang ketika pergi ke daerah Hudaibiyah maka mereka akan teringat kembali bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan umroh Hudaibiyah ini. Dan perjanjian Hudaibiyah juga muncul dalam prosesi ketika Nabi umrah pada saat itu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, perjanjian Hudaibiyah itu muncul ketika Nabi Muhammad SAW ingin umrah, tapi sampai di daerah Hudaibiyah beliau diberhentikan oleh orang-orang kafir. Dan akhirnya beliau tidak melanjutkan umrahnya karena tidak boleh masuk. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat boleh masuk ke daerah Mekah setahun setelah beliau dicegat oleh orang-orang kafir tersebut. Maka umroh ini disebut dengan umroh Hudaibiyah. Beliau langsung melaksanakan tahallul di tempat itu juga. Yang kedua, beliau melaksanakan namanya umroh qadha. Jadi qadha itu pengganti. Jadi umroh kedua ini adalah menggantikan umroh yang pertama, yaitu umroh Hudaibiyah setahun setelah perjanjian Hudaibiyah tercipta. Yang ketiga, beliau melaksanakan umroh pada saat bulan Ramadan, ketika itu pada saat penaklukan kota Mekah, atau biasa yang disebut dengan Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Mekah. Nah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Fathu Makkah ini beliau mengambil mikot di daerah Ji'rana. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, bagaimana dengan yang keempat? Yang keempat, beliau melaksanakan umroh yang terakhir kali bersamaan dengan beliau melaksanakan ibadah haji. Jadi ada 4, umroh Hudaibiyah, umroh qadha, kemudian umroh Fathu Mekah, dan yang keempat pada saat beliau melaksanakan ibadah haji yang terakhir, yang pertama dan terakhir kalinya. Maka disebut dengan haji wada. Setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan tidak berapa lama kemudian beliau wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka saudaraku, kalau kita mencintai Allah, kalau kita sayang sama Allah, kalau kita takwa kepada Allah, maka ikuti. Ikuti siapa? Ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang susah banget untuk diundang, susah untuk mencari beliau karena berbagai macam aktivitas yang beliau lakukan, terutama di kalangan umat, untuk membantu umat, untuk melayani umat. Beliau umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah saudaraku, mari kita simak obrolan, kita kaji, kita timba ilmu dari beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti kita dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Dar? Baik, Mas Dar. Teman-teman, Pak Dar ini namanya Bapak Sudaryono, tapi lebih familiar disebut dengan Pak Dar, betul, gitu Pak ya. sihat. Keluarga sehat Pak Dar ya? Sehat, amin. Nah, puasanya bagaimana? Lancar sampai saat Lancar ini? sampai saat ini belum gugur gitu puasa. Belum gugur ya. Mudah-mudahan berakhir nggak ada Amin. gugur sampai nanti dengan hari raya Idul Fitri. Amin. Jadi kalau sholat tarawih sekarang di rumah. Di rumah, betul. Baru memang tidak boleh ke masjid ya Pak Dar? Betul, karena terkait COVID-19 ini. Iya. Gimana rasanya bulan Ramadan sekarang dengan beberapa tahun yang lalu Pak? Ya akhirnya lebih apa ya, mandiri Mandiri ya? sekarang ya. Lebih sering di rumah ya? Betul. Tarawih di rumah, tadarus di rumah. Betul, Pak. Itu. Jadi kalau di rumah bareng dengan keluarga yang jadi imam Pak Dar atau anak? Ya kebetulan anak saya sudah misah sendiri. Oh. Jadi kita tinggal sama istri. Ya kadang istri siang udah kecapean, mungkin ya istirahat itu dulu ya. Iya, berarti tinggal berdua ya? Iya betul. Masya Allah. Putra ada berapa sih? Putra 3 Pak, Oh 3. Ya. Semuanya sudah berkeluarga. berkeluarga. Iya. Berarti udah punya cucu dong ya? Betul, cucu saya 2 dari anak yang pertama dan yang kedua. Tapi wajahnya mohon maaf lahir batin ini tidak menandakan bahwa Pak Dar ini sudah punya cucu. Alhamdulillah.
dikasih awet muda. Apa itu rahasianya awet muda, Wadan? Jadi gini Pak Ustadz, yang penting itu segala sesuatu yang kita kerjakan ikhlas, santai saja, jadi tidak terlalu memburu yang nggak pasti lah. Oh gitu ya. Biarkan hidup ini kayak air mengalir aja. Tuh teman-teman yang dirahmati Allah, beliau ini udah punya cucu loh, tapi teman-teman bisa lihat wajah beliau tidak menandakan bahwa beliau sudah punya cucu. Dan rahasianya adalah jangan mengejar apa tadi? Mengejar yang tidak mungkin. Ya, jangan mengejar yang tidak mungkin. Pokoknya pasrah saja sama Allah, syukur sama Allah. Yang penting hidup itu dinikmati. Nah teman-teman sekalian yang rahmati Allah, jadi bintang tamu yang hadir pada kesempatan ini pekerjaannya sungguh sangat mulia, gitu ya. Kalau Bapak Sudaryono ini teman-teman mungkin barangkali pernah pergi ke sebuah bangunan, ada yang mendirikan rumah atau ada yang mendirikan gedung, bagi yang skala kecil ataupun skala besar, mungkin teman-teman akan bisa lihat di situ. Dan beliau ini lebih seringnya berada di belakang layar. Betul. Gitu Pak Dodi. Kok kenapa kok nggak mau tampil di depan? Jadi gini Pak, kalau saya kan sudah pernah bakti dan sudah pensiun, tapi bagaimana kita mau menciptakan tetap lapangan kerja. Jadi yang muda inilah yang kita dorong, saya di balik layar, bagaimana memanage suatu pekerjaan. Jadi mungkin dari hasil pengalaman saya di waktu kerja, saya tularkan, saya sampaikan ke teman-teman ini yang memang dia punya basic ke arah pembangunan. Dulu sebelum Purna Bakti aktif di mana? Saya kebetulan pegawai negeri sipil di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Masya Allah. Teman-teman, jadi beliau di Badan Tenaga Nuklir. Terus nuklir dengan pembangunan bagaimana hubungannya Pak Dan? Jadi gini Pak, nuklir itu kan tempatnya orang riset ya, penelitian. Jadi kebetulan saya ditempatkan di bagian sarana dan prasarana. Artinya saya menyiapkan kalau ada peneliti butuh umpama pertanian contoh. Kalau kita berada di kota, tapi lahan sawah kan nggak ada, maka kita ciptakan sawah buatan gitu. Jadi ada sebidang tanah sesuai dengan apa kebutuhan yang untuk penelitian itu. Kita buatkan sawah itu dengan dicor. Jadi tanahnya lahannya kita cor, kita kasih tanah, diolah. Nah, airnya kita ambil dari sumur. Dan ada itu sawah buatan itu? Ada Pak, itu di Pasar Jumat ya. Oh ya? Iya, di Pasar Jumat ada. Jadi bawahnya dicor dulu baru dikasih lumpur? Betul sekali Pak. Dan terus nuklir yang Pak Sudaryono geluti apakah termasuk dalam bom nuklir? Kalau di Batan itu punya perjanjian dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Di kita adalah untuk kemasyarakatan. Artinya untuk kesehatan, pertanian. Oh, yang digunakan nuklir itu untuk kepentingan kemasyarakatan begitu ya? Termasuk cita-citanya kan mendirikan PLTN, Pusat Riset Tenaga Nuklir, yang sampai sekarang baru terrealisasi. Ya. Belum ada berarti ya? Belum, sampai saya pensiun belum terrealisasi. Jadi luar biasa ya. Saya baru tahu loh kalau ini ternyata ahli nuklir. Luar biasa. Terus pada saat setelah Purna Bakti, alasan apa yang mendasari Pak Sudaryono bisa ke bidang pembangunan? Ya mungkin pengalaman saya waktu kerja Pak. Waktu saya kerja itu kan memang di bagian sarana prasarana. Jadi kita sering kumpul dengan arsitektur, perencana, artinya konsultan. Gitu. Nah dari situ saya kalau secara materi ya saya dapat dari pensiun cukuplah berdua gitu. Namun demikian kan kita nggak sampai situ aja. Bagaimana saya menciptakan lapangan kerja. Nah lapangan kerja ini apa yang akan saya perbuat gitu, kemampuan ini. Maka dengan bidang saya tadi saya coba teman-teman yang mau membangun rumahnya, tadinya juga nggak tahu, lama-lama mereka tahu, mereka konsultasi, mereka minta didesainin, digambarin, baru kita terjun di situ. Nah, kita ciptakan lapangan kerja. Iya. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah, jadi di data saya yang berasal dari teman-teman kru yang mereka sudah melaksanakan riset dan melaksanakan survei di
seputaran kehidupan Pak Sudaryono ini, ternyata teman-teman, beliau ini sering membantu orang-orang dalam menangani masalah rumah. Entah itu renovasi rumah, atau mau ningkat rumah, atau sekedar konsultasi, ini baiknya rumah saya diapain. Nah, padahal beliau ini adalah pada saat itu kerjanya di Badan Tenaga Nuklir. Nah, teman-teman, ini menjadi sangat positif. Apa yang menjadi ininya beliau? Tujuan beliau, ternyata beliau ingin menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau seseorang datang, seumpama nih teman-teman yang ada di ini kan yang nonton mungkin dari seluruh Indonesia, yang mereka kadang tidak tahu. Kalau mereka mau datang ke tempat konsultasi yang benar-benar kan, mohon maaf, terbatas. Betul sekali. Termasuk saya, termasuk kameramennya itu kan terbatas biaya nih Pak Daryono. Bisa ini kalau teman-teman ini seumpama konsultasi kemudian datang ke Pak Daryono minta saran nasihat, bisa Pak Ustadz. Jadi gini, memang kita punya moto itu mewujudkan cita-cita orang lain. Artinya orang lain itu dalam hal ini tanda kutip cita-cita pengen punya rumah. Betul. Itu yang kita ini. Maka segala sesuatunya ya kita tidak pungut apa-apa. Artinya yang saya inginkan itu adalah kalau dia membangun berarti ada lapangan kerja. Jadi kalau di situ ada pekerja 4 orang saja, maka di belakangnya dia punya anak 2, umpama istri 1, sudah 3. Iya. Berarti yang istrinya 1, kalau yang istrinya 2 kan jadi nambah lagi. Jadi kalau 4 kali 4 sudah 16. Ya. Betul. Dari kegiatan itu ada 16 orang yang bisa mendapatkan nafkah, mungkin pendidikan buat anaknya. Sebetulnya itu yang kita ingin ciptakan sehingga meringankanlah beban. Namun demikian kita tetap juga harus menjaga mutu ya. Artinya tidak semua orang juga bisa langsung kerja sesuai dengan kemampuan dan skill mereka. Itu yang kita. Kalau seandainya ini Pak Sudaryono menerima satu proyek rumah nih, ya satu proyek kemudian udah digambar udah semua, kemudian kan butuh beberapa tenaga nih. Kalau saya mengatakan ada tukang bangunan, ada tukang cat dan sebagainya. Ada cara simpel nggak buat ngetes mereka? Seumpama orang mau ngecat, ini ahli bukan, ada caranya gitu? Ada Pak. Jadi yang paling sederhana itu kalau cat itu, kalau kita panggil, tolong buka ini kaleng cat. Kaleng cat yang 1 per yang 25 kilo itu. Kalau yang biasa ngecat, dia nggak akan bisa buka lebih cepat. Muter dia lama. Nggak akan bisa. Tapi begitu dia memang tukang cat, sudah profesional. Dia pegang, ditarik, puter, sudah terbuka. Artinya dia bisa? Betul. Itu kalaupun ngecat juga udah nggak masalah seperti itu? Nggak masalah. Artinya dia, semua orang mungkin bisa ngecat, tapi segi kerapian, segi itunya, itu yang penting. Nah kalau seandainya nih, terbukti bahwa si tukang tersebut, wah ini kayaknya baru megang cat pertama kali nih. Apa yang dilakukan Pak Sudaryono untuk memberikan pengetahuan kepada si orang tersebut? Jadi kita minta dampingin yang ahlinya ngecat tadi. Jadi dia mungkin bagian ngamplas, bagian masang steker dan sebagainya. Sambil ngelihat orang yang itu. Jadi belajarnya otodidak di tempat itu juga ya. Bukan berarti lu nggak bisa, udah deh pulang aja cari yang ini, enggak ya? Karena kita tadi Pak menciptakan lapangan kerja. Iya. Alasannya apa sih Pak Sudaryono kok mempunyai tujuan saya pengen menciptakan lapangan kerja? Ya gini Pak, kalau sebetulnya orang menciptakan lapangan kerja itu kan harus punya perusahaan dan sebagainya. Iya. Karena ini saya lihat paling gampang dan paling mudah tanpa kita modal. Yang memodali kan orang yang membangun, jadi ownernya, pemiliknya. Nah kita tinggal memanfaatkan itu, bagaimana kita ciptakan lapangan kerja. Ya karena kita juga usia sudah 63 ya saya ini. Mosok 63, Ustaz. 63. Betul. Jadi di sini kita ya sisa umur itu kita baktikan lah bagaimana kita membuat lapangan kerja. Jadi kalau sekedar ngejar materi ya
nggak begitu. Betul. Tapi ya jangan lupa manusiawi saja. Kalau materi mesti ya ada dengan Betul. kalau kita kerja. Manusiawi betul. Tetapi ketika yang menjadi tujuan utama adalah materi, maka orang itu tidak akan pernah sampai ke garis finish gitu ya. Dan teman-teman sekalian rahmati Allah, bahwa sebelum saya memulai dialog pada kesempatan ini, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, beliau sampaikan kepada saya, Pak Ustadz, saya itu pokoknya bantu aja. Tugas kita cuma berbuat baik, Pak Ustadz. Bukankah air Zam-Zam itu muncul pada saat Siti Hajar lari antara Safa dan Marwah? Tahu nggak ada air, tapi kenapa lari? Dan akhirnya kalau kita sering membantu orang, kita sering berbuat baik sama orang, kita selalu berusaha, akhirnya muncullah Zam-Zam. Dan Zam-Zam itu ternyata tidak di track antara Safa dan Marwah, tetapi keluar dari track itu. Dan akhirnya air Zam-Zam itu pun keluar dari keluar sampai saat ini dan tidak akan pernah habisnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Pak Sudaryono. Jadi sudah lebih mungkin ya Pak Sudaryono, dan lebih dari 100 orang kali ya. Lebih Pak. Jadi, lebih ya. Ya sudah ada beberapa bangunan, terutama di lingkungan kita sendiri ya. Sebetulnya kita mau memberikan ke teman-teman ini bagaimana sih membangun satu rumah yang ideal dan konstruksinya itu standar, jadi tidak salah-salahan. Nah, sehingga bangun itu kan cukup sekali, tapi untuk selamanya dinikmatin. Sebetulnya itu juga kita ke teman-teman itu. Jadi kalau ada orang yang membangun asal-asalan, jadi dia nanti di belakang bisa dibongkar lagi, biaya lagi. Nah, kita Pak Dar, kalau mau bangun itu seumpama nih, saya datang nih, saya pengen bangun rumah, itu biayanya ditentukan dari Pak Sudaryono atau dari saya? Contoh, Pak Dar, saya pengennya begini, tapi uang saya cuma segini, gitu. Jadi ada dua, jadi ada yang dilepas ke saya membangun 3 lantai. Saya pengennya lantai 1 los, lantai 2 itu adalah kamar-kamar, lantai 3 itu buat santai, ibadah dan sebagainya. Berarti dari rencana anggaran biayanya pun saya bikin, tapi kita konsultasi dengan usernya. Konsultasi itu apa aja yang mau dipakai. Nah, kalau yang tadi Pak Ustadz bilang, umpama saya punya uang segini, berarti saya merencanakan, saya breakdown dari uang yang ada itu, saya tarik turun menjadi itulah bentuk bangunan. Nah, kalau itu mungkin tadi umpama atapnya kalau pakai genteng M-Class itu mahal, saya turunin. Betul, mungkin pakai spandek yang dipasir, sehingga bisa turun harganya. Kalau spandek masih mahal, turun lagi. Ya mungkin asbes lah ya terakhir. Asbes masih kemahalan, ya wes gak usah pakai genteng gitu. Ya. Nah, lebih baik itu bangun rumah itu sekali jadi apa bertahap sih, Pak Dar? Ya sebetulnya sekali jadi pun bisa, bertahap bisa, asal dia punya planning, punya perencanaan. Kalau dia punya perencanaan yang matang, maka dia tinggal nambah bisa. Jauh lebih besar mana biayanya? Sama ya, sama. Cuman repotnya aja mungkin ya yang berkali-kali. Iya. Kalau sekali mungkin repotnya sekali. Kalau sudah saya bicara kalau sudah ngerenovasi rumah itu, ya. Yang saya bayangkan rumah kotor, betul. Nanti bersihinnya dan lain sebagainya. Betul. Maka ini ya kali lebih ya, kalau ya orang yang punya uang sih nggak masalah ya. Betul. Langsung sekali jadi gitu. Betul. Nah, yang selanjutnya Pak Sudaryono, kan orang mereka datang, kemudian diciptakan lapangan kerja, datanglah taruhlah 4 tukang. Apa yang menjadi prioritas pemilihan tukang oleh Pak Sudaryono? Apakah skillnya, apa kejujurannya, apa tanggung jawabnya, atau ganteng enggaknya, atau dia punya kumis atau enggak? Ya. Jadi gini Mas, kita kan juga punya kewajiban terhadap usernya. Artinya kewajiban user itu maksudnya yang punya pemilik rumah. Oke. Ya. Artinya pemilik rumah itu kan membangun maunya bagus, rapi, pasti. Ya, kokoh ya. Dan sebagainya. Murah. Betul. Maka di situ saya juga memilih tenaga kerja itu skillnya juga saya pilih. Terus ya terutama skill, jujur, dan dia disiplin. Itu yang penting. Nah, kalau soal hak dan kewajiban kan jelas. Kalau memang dia bekerja lembur, ya kita bayar lembur. Gitu.
Jadi itu jelas hak dan kewajibannya. Tapi yang tadi skill sehingga kita memuaskan orang yang memberi kepercayaan kepada kita. Betul. Karena servis kepercayaan itu mahal. Betul. Kalau orang itu puas, dia akan panggil kita lagi. Betul. Gitu ya. Pak Dar ya, karena kita jasa berhubungan dengan orang, Betul, kan gitu sekali. kan. Ya, saya sempat dengar juga cerita dari teman-teman. Kalau konsultasi sama Pak Dar tuh enak gitu kan. Artinya enak tuh bagaimana? Nggak dipaksakan. Nah, ketika orang-orang itu datang nih, Pak Dar, saya nih seumpama taruhlah atau pemirsa yang sedang nonton ini nanti datang. Saya konsultasi sama Pak Dar, udah nanya banyak banget, dia nggak jadi bangun. Kira-kira Pak Dar sakit hati atau gimana itu? Ya enggak lah Pak. Artinya, Enggak juga ya? Ya artinya dia tidak ada membangun tuh bisa mungkin dia uangnya masih kurang. Iya. Tapi dia sudah mempunyai pengetahuan dasar kalau dia membangun tadi, saya harus langkahnya kayak gini kan. Jadi perencanaan itu kan penting. Jadi jangan rumah sedang dibangun kita berubah sehingga kosnya nambah tinggi. Betul. Karena kita merubah konstruksi. Tapi kalau lagi didesain direncanakan, gambar kan gampang. Sekarang kita udah mainnya sudah pakai ya komputer ya, artinya nggak kayak dulu manual. Iya. Siap. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, beliau menciptakan lapangan kerja di saat situasi yang seperti sekarang ini. Orang nyari kerja, Masya Allah, susahnya minta ampun. Lah orang kerja aja sudah banyak di PHK, sudah dirumahkan, tapi beliau menciptakan lapangan kerja yang sekarang ini mungkin 100 lebih yang sudah ikut beliau tersebar di berbagai tempat. Dan inilah, jadi dakwah, syiar, berdakwah itu tidak hanya di atas mimbar, tidak hanya di atas masjid. Yang dilakukan beliau ini adalah dakwah langsung turun ke lapangan. Turun sehingga bisa menyelamatkan sudah berapa banyak orang yang hidup dalam pembangunan ini. Nah, Pak Daryono, ada nggak sih Pak nih bukan saya ya, tapi kru saya, dia pernah cerita sama saya begini, Ustaz, itu samping rumah bangun, semennya ke genteng saya, kemudian debunya ke genteng saya, izin juga enggak, kayak begitu. Sebetulnya ada nggak sih aturan tertulis atau kaidah-kaidah kalau kita ini ingin bangun rumah yang di sekitarnya ada para tetangga, samping kirinya ada, samping kanannya ada, depan belakang mungkin juga ada hunian? Jadi ada Pak Ustaz, aturannya itu ada perdanya. Jadi kalau yang membangun itu resmi, artinya resmi itu dia melalui pengurusan izin IMB. Maka untuk ada surat namanya, di situ yang harus dia isi bahwa dia pertama harus minta izin kiri kanan, persetujuan kiri kanan belakang. Karena itu akhlak. Betul. Kedua, terus menjadi tanggung jawab dia seandainya dalam rangka pembangunan itu kiri kanannya gentengnya pecah, menjadi bocor dan sebagainya. Karena dalam hal ini yang punya material, yang punya tukang kan yang lagi bekerja. Nah, maka dia berkewajiban. Itu baru secara moralnya ya, tapi perdanya pun ngatur gitu Pak Ustaz. Di situ. Jadi menjadi kewajiban dia itu belakang kiri kanan. Itu yang harus belakang kiri kanan. Betul. Dalam wujud ini enggak ada semacam kompensasi gitu nggak? Kalau kompensasi enggak, artinya enggak, gini Pak, umpama genteng itu bocor, nah maka kita wajib memperbaikinya. Kalau dulunya bagus ya kembali lagi bagus, jadi sesuai dengan tadinya lah. Nah kecuali user atau yang punya rumah itu uangnya banyak ya, mungkin wah udah nih biar kelihatan bagus nih lingkungan, saya buat kayak beginilah. Iya. Kalau mereka ini kayak yang di depannya Pak Adar ini, beberapa orang di depan ini kan duitnya banyak. Kalau kita mah duit kita mah sedikit. Betul. Maka ya yang susah itulah yang kita perbaiki gitu ya. Dan memang itu harus ini ya, kesadaran dari bangun rumah ya. Betul. Itu kewajiban yang lagi sedang membangun. Pernah nggak Pak Sudaryono bangun rumah kemudian meleset dari perkiraan? Entah dananya, entah ininya. Jadi memang gini Pak, kalau membangun rumah itu kalau memang sudah direncanakan dari awal, kemungkinan meleset itu kecil. Tapi kalau kita bangunnya berjalan aja, itu biaya membengkak.
Karena menjadi pilihan material itu menjadi, oh dia jalan di mall ngeliat yang bagus, masang yang kayak gini. Yang tadinya pasangnya A menjadi A kelas gitu. Nah itu kan harganya naik. Itu yang suka orang kurang sadari bahwa budget dia juga terbatas sebetulnya. Sehingga di tengah jalan berhenti. Nah kalau saya hanya kan meminit itu kan orang, waktu, teknis pekerjaan konstruksinya, bahan, dan keuangan artinya keuangan yang berputar untuk tukang dan bahan itu. Itu yang memang di bangunan yang harus diminit, terutama waktu juga, sehingga pekerjaan itu nggak molor. Kapan kita lemburin, kapan kita nggak lembur, gitu Pak. Biasanya ada target. So mama ini Pak Dar, saya bikin rumah ini tolong 6 bulan selesai. Biasanya target Pak, walaupun bagaimana kita juga bisa buat bahwa itu kerjaan ini cuma selesai 3 bulan, maka kita bikin network planningnya. Jadi kan pekerjaan jelas tahapan-tahapan, dari mulai kali pondasi sampai pondasi ya, sampai konstruksi yang lain-lain. Maka kalau kita pakai vendor juga, kapan vendor itu harus sudah masuk, mengerjakan apa. Pak Dar, mungkin ini kejadian 1001 mungkin ya. Jadi ada bangun rumah, terus kemudian ada bencana alam, banjir, gempa. Itu tanggung jawab yang bangun atau dari Pak Sudaryan? Jadi gini Pak, kalau itu kan namanya force majeure. Iya, force majeure. Ya, kalau force majeure itu jadi ya nggak ada saling nuntut. Itu biasanya karena keadaan alam, gempa bumi dan sebagainya. Nah kecuali hal-hal yang memang kelalaian dari pekerja. Jadi umpama pas nyambung pipa, dia orang kita kan suka ngerokok ya. Nyambung pipa pakai lem, lupa lem itu kan kembang udah terbakar, sehingga bangunan itu menjadi terbakar. Maka ya si kontraktornya lah itu yang tanggung jawab. Dua pertanyaan sekaligus. Jam kerja bangunan itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Terus kemudian boleh sambil menikmati itu tadi yang ngerokok kebakaran gitu? Jadi gini Pak, namanya ya maklum ya kita sama orang kerja itu kan. Iya, apalagi kerja di lapangan. Betul. Tapi jam kerja itu sebenarnya kan jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi jam 12 sampai jam 1 kan istirahat. Break. Lepas dari jam 4 sampai jam 6, maka dihitung lembur 2 jam. Jam 6 sampai jam 11, dia sudah masuk lagi mendapatkan 1 hari kerja. Itu. Gitu jadi ya. Jadi saya ini pernah jadi kuli dulu. Saya kerja di proyek. Jadi teman-teman tahun berapa ya saya jadi itu ya? Sekitar tahun 2000 lah. Saya kerja jadi helper gitu kan. Memang bener kata Pak Sudaryono bahwa tukang itu masuk jam 8 sampai jam 4 gitu kan. Saya masuknya jam 7. Jadi kalau lembur itu kan di belakang. Tapi sama supervisornya okay aja. Jadi udah dapat 1 jam nih. Saya nggak mau pada pulang jam 4. Saya nggak dapat lembur dong. Saya pulangnya jam 6. Jadi sehari itu dapat lembur 3 jam. Kaidah itu juga ada di bangunan. Jadi sebenarnya enggak ya Pak ya. Oh enggak ada ya? Ya karena jam kerja pun diatur oleh Depnaker sebetulnya kan gitu ya. Diatur oleh Depnaker. Jadi berapa sih kemampuan orang kerja itu dalam 1 hari kan gitu. Nah, makanya kita bisa ngitung kemampuan orang juga dalam bekerja. Jadi kalau tukang yang sudah profesional, masang herbal atau masang batu bata, berarti 1 hari harus sekian meter persegi yang harus diatur. Jadi kalau kurang itu, maka molor nanti waktu kita telat. Ya, emang teman-teman sekalian, setiap manusia itu butuh rumah dan kita harus buat rumah, maka kita harus cari orang yang tepat, gitu kan? Nah, Pak Dar ini memberdayakan orang-orang yang ingin bekerja, ingin mempertahankan kehidupan beliau, orang-orang tersebut diakomodir sehingga terciptalah lapangan kerja. Syiar dakwah beliau melalui jalan yang seperti ini. Nah, tadi teman-teman dengar sendiri dari Pak Sudaryono, bagi teman-teman yang bangun rumah, aturan apa tadi? Perda ya? Perdanya bahwa orang yang ngebangun rumah, apabila di samping, kiri, kanan, belakangnya ada rumah, maka segala kerusakan yang berada di sekelilingnya itu menjadi tanggung jawab
orang yang ngebangun, Betul gitu kan? sekali. Dan mencontoh akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, setiap kita mau ngebangun, ya inilah ada omongan, ada izin, biar segala sesuatunya menjadi lebih enak, gitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi Pak Sudaryono ini sudah expert. Saya pernah melihat bangunan hasil karyanya beliau 3 tingkat. Saya lewat 3 tingkat dan hasilnya spektakuler, wow banget. Jadi teman-teman nanti jika seandainya teman-teman ingin bangun rumah, bingung kalau nyari yang kelas-kelas ini mahal, nanti teman-teman bisa hubungi beliau. Nanti kalau beliau tidak keberatan, nanti akan saya cantumkan nomor beliau di deskripsi yang ada di YouTube agar teman-teman bisa berkomunikasi langsung dengan beliau. Pak Ustadz, nanti bagaimana? Beliau yang jelas adalah menciptakan lapangan kerja, syiar dakwah beliau di tempat itu, dan beliau ingin mengumpulkan amal jariah yang sebanyak-banyaknya untuk nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilakukan Pak Dar itu bener-bener jariah loh. Betul. Ya kan? Sekarang berapa banyak orang yang kaya, mohon maaf, punya duit tapi cuek sama orang. Betul. Lu mau makan, lu mau kagak, lu mau ini, itu banyak cuek gitu kan. Nah, Pak Dar, istri ngedukung yang soal-soal seperti ini. Istri ngedukung, jadi memang kadang kalau ada pekerjaan kan saya pulangnya malam dan sebagainya, maka dia udah terbiasa ya, dia tahu bahwa saya melakukan itu dan dia tidak pernah nanya uangnya. Oh ya? Iya betul. Beda sama Dapat istri berapa? yang di sana-sana itu. Ya. Jadi gitu Pak. Jadi kalau saya megang uang buat gajian anak-anak gitu ya, ya dia nggak nanya dapat gajian nggak mas, nggak artinya ya memang dia udah tahu tujuannya dan sebagainya. Jadi pertama itu tadi yang kata Pak Ustadz bilang bahwa kok masih awet muda. Iya benar. Disitulah kita kerja tadi ikhlas. Kalau uang tuh kalau kita ikhlas ngikutin Pak ya, ngikutin ngalir sendiri. Setuju saya. Ya. Setuju saya. Ngalir sendiri. Iya. Itu. Jadi ya itu tadi kembali kepada jam pokoknya kita berbuat aja deh. Iya. Nanti balik itu udah urusannya sama Allah. Iya. Mesti balik gitu. Itu hukum al-ada itu sudah menjadi sunatullah bener itu. Iya. Jadi memang istri nggak pernah rewel ya. Nggak pernah. Nah, saya pernah juga desain musola ya. Teman minta didesainin musola itu ada di Jawa Timur. Tapi memang karena saya desain itu ya itu dia bilang, wah sekabupaten kelas musola paling bagus katanya. Bukan kita ngiklan nih Pak Ustaz. Iya. Tahu lah, karena saya udah lihat buktinya. Ya, Itu bukan gitu. kita ngiklan. Jadi dari mulai perkembangan sampai jadi itu dia selalu ke kita share, nih loh udah jadi, baru dimulai dan konsultasi. Kalau bilang ini gimana? Di daerah mana saja yang pernah dipegang sama Pak Sudaryono? Ya Jawa Timur. Jawa Timur pernah, di Semarang juga pernah. Semarang. Ya mungkin yang lainnya kurang ini juga. Kadang Karena saking banyaknya ya, lupa jadi ya. gini Pak, kita kadang nggak pernah ke lapangannya, tapi cuma konsultasi sama gambarnya kita kirim aja. Oh gitu. Dan itu free ya, kayak musola segala itu ya Free? free, kita nggak pernah mengharapkan apapun dari situ. Wow. Oh. Teman-teman yang mau bangun masjid, bangun musola, dana terbatas ataupun dananya banyak, ya belajar dari Bapak Sudaryono. Saya bicara begini karena saya pernah melihat hasilnya gitu. Jadi bener-bener beliau ini salah satu tips awet mudanya adalah ya udah berbuat aja. Kalau udah berbuat gak usah nengok ke belakang. Nanti kalau ada tiba-tiba ya ada aja gitu ya, Pak Sudaryono ya. Betul. Iya, termasuk istri beliau juga luar biasa gitu. Rezeki nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang penting kita lakukan yang terbaik aja. Iya. Tahu-tahu ininya baru, gitu-gitu. Ya kayak kemarin lah, kita nggak pernah mimpi punya motor yang NMAX gitu ya. Tiba-tiba ya karena kita tulus ikhlas. Oh ya? Ya udah berangkat sana ke dealer beli. Ya bolak-balik ya udah saya jalan. Nah sampai sekarang itu yang kita pakai itu ya NMAX pemberian, artinya bukan hanya kita beli. Gitu, Luar biasa. mengalir aja begitu. Mengalir aja ya. Ya.
Bener-bener kayak Zam-Zam. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat oleh orang lain. Dan orang yang diciptakan lapangan kerja itu pada dia cerita nanti sama anaknya. Cerita anak sama keturunannya. Jadi dulu bapak bisa seperti ini, dulu itu loh. Bapak itu loh. Walaupun mohon maaf ya nanti kita sudah tidak ada, itu akan apalagi yang dibangun musola, masjid, kita bantu orang. Itu Masya Allah gitu kan. Nah, Pak Sudaryono, harapan ke depan apa nih? Ya kalau mungkin situasi sekarang ini kan orang tidak boleh keluar masuk. Iya. Ya itu menjadi agak sulit ya karena Agak sulit ya. aturan pemerintah yang harus kita taati dalam rangka memutus mata rantai COVID itu. Jadi ya kita lockdown juga gitu Pak. Jadi ya harapannya sih masih banyak orang bangun ya. Kita masih menciptakan lapangan kerja. Masih teman-teman yang di kampung itu, kalau di kampung itu kan sebelumnya susah Pak ya cari makan. Makanya orang berbondong-bondong ke kota untuk mencari makan. Yang membantu Pak Sudaryono itu para tukang-tukang itu, para pekerja itu dari daerah mana saja itu? Ada dari Wonogiri, Pacitan. Nah sekarang kita lagi condong ke arah sana. Kalau dulu itu Cirebon, Cianjur. Ya, tapi ini kita lagi ngetrennya ke sana Pak, Pacitan, Wonogiri, dan kerjanya cukup halus, bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting yang punya uang ini, yang membangun ini puas. Itu maka kita condong lagi ke arah sana. Pak Sudaryono, ini menarik banget. Jadi seandainya nih ya, seandainya teman-teman yang menyaksikan video ini, nah ini teman-teman, saya Fauzi Iksan, saya coba sampaikan kepada Pak Sudaryono, apabila teman-teman ingin membangun rumah dan bingung solusinya gimana, konsultasinya bagaimana, saya akan minta izin dulu ya. Jadi biar teman-teman lihat bahwa saya mencantumkan call center beliau, nanti bisa dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya nih Pak Sudaryono, ada teman-teman yang ingin bangun masjid, bangun musola, bangun rumah, bisakah nanti ada nomor yang bisa di-share di deskripsi YouTube? Bisa nanti Pak, nanti saya kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi nanti teman-teman bisa say hello dengan beliau, bisa teleponan dengan beliau. Mudah-mudahan bisa nyambung sehingga program Ramadan bersama Rasulullah yang kali ini kita tayangkan bersama Bapak Sudaryono, yang expert dalam membangun rumah, musola, masjid, gambarnya, desainnya, budgetnya, dana segala macam bisa diperhitungkan. Jadi nanti teman-teman lihat di deskripsi YouTube yang ada di bawah, di situ nanti ada kontak beliau. Pak Sudaryono, yang terakhir ingin saya tanyakan. Umur sudah 63 tahun, cucu sudah ada, hidup berdua dengan istri. Nah, kira-kira apa yang belum didapatkan oleh seorang hamba Allah, seorang umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sudaryono? Apa yang belum didapatkan dalam hidup ini? Ya sebetulnya pengen umroh sih ya, pengen umroh, pengen haji ke orang-orang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan nih teman-teman, beliau pengen umroh, pengen haji gitu ya. Ya itu tujuan akhir ya, karena katanya kalau kita Muslim ya kalau udah ke sana itu udah pengampunan banyak pokoknya. Insya Allah, amin. Dan insya Allah ini doanya, harapannya, keinginannya Pak Sudaryono diijabah. Ini bulan puasa, teman-teman yang nonton juga mengaminkan. Dan insya Allah nanti umrohnya juga bareng sponsor kita ini, PT Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah. Teman-teman, beliau punya cucu sudah anak juga sudah berkeluarga. Hidup hanya dengan istri beliau. Ketika saya tanya apa yang beliau inginkan, pengen sujud di depan Ka'bah, pengen umroh, pengen sujud bersama istrinya di depan Ka'bah. Sungguh cita-cita yang mulia. Mari kita aminkan doa beliau. Mudah-mudahan sebelum Allah memanggil beliau beserta istri, Allah izinkan beliau bisa datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Tentunya bersama sponsor kita pada program ini, PT Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup,
Pak Sudarjono, barangkali ada saran atau nasihat buat teman-teman yang ingin membangun tadi rumah atau renovasi rumah, masjid atau musola, bisa disampaikan? Jadi buat teman-teman semua, buat pemirsa semua, jadi kalau membangun itu perencanaan yang paling penting. Karena tanpa perencanaan ya tadi di tengah jalan kita bisa berhenti dan sebagainya. Kalau kita ada perencanaan maka kita bisa mengukur kekuatan dengan keuangan kita. Mungkin itu Pak. Mantap. Jadi sebelum bangun rumah, sebelum renovasi rumah, perencanaan kudu matang. Bagaimana perencanaan itu bisa dibangun biar tidak salah jalan? Salah satunya adalah nanti teman-teman bisa hubungi beliau di nomor deskripsi yang ada di layar YouTube. Teman-teman sekalian rahmati Allah, ternyata sudah hampir 1 jam perbincangan saya dengan beliau. Dan inilah akhir dari perjumpaan kita di program Ramadan bersama Rasulullah. Saya Fauzi Ihsan mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan program ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya sampaikan bahwa semua pemasukan pendapatan di program Ramadan bersama Rasulullah akan kita donasikan, akan kita berikan semuanya kepada anak yatim, fakir miskin, dan duafa, dan juga kepada saudara-saudara kita yang terkena imbas dari pandemi COVID-19. Sekali lagi, saya Fauzi Ihsan mewakili yang bertugas. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan, karena Ramadan bersama Rasulullah hadir dan tayang setiap hari di channel YouTube Fauzi Ihsan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.